Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Tahun 2023 ini adalah tahun politik di mana kita harus lebih mengenal lagi secara dekat pemimpin yang akan diajukan nanti, yang akan bertarungkan nanti dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Jadi sebelum memilih pemimpin, marilah kita pahami dulu pemimpin yang seperti apakah yang cocok untuk Indonesia. Ya, pemimpin seperti apakah yang seharusnya kita pilih. Mari kita bahas bersama. Jadi pemimpin adalah orang yang akan memimpin kita, membawa, menyetir kita, mengarungi samudera kehidupan yang ada di Indonesia ini, yang seharusnya pemimpin itu bisa ya membawa, menyetir, dan memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi lebih baik. Makanya ketika kita memilih pemimpin, maka kita harus tahu dulu pertama, kemudian kedua, apa yang harus dilakukan pemimpin itu, kemudian yang ketiga, apa yang telah dilakukan pemimpin itu. Nah, mari kita bahas yang ketiga. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pemimpin itu. Mari kalau menilai hal seperti ini, kita akan membandingkan antara dua pemimpin, walaupun sebenarnya beda level ya, tapi ini patut dibandingkan karena ini mereka dulu sama-sama memimpin walaupun di levelnya satu negara dan levelnya levelnya kota atau gubernur. Kita bandingkan antara dua pemimpin, yaitu Anies Baswedan ya dan Jokowi. Jadi kita bisa lihat ya, ketika DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan bagaimana hasilnya, kemudian kita comparekan ketika Indonesia ini dipimpin oleh Jokowi bagaimana hasilnya. Walaupun Jokowi belum selesai ya, tapi sudah kita ketahui bagaimana endingnya, karena Jokowi ini memerintah juga akan selesai tahun 2024 nanti, jadi kurang lebih 1 tahun akan selesai, tapi kita sudah bisa mengkomparkannya. Ketika kita melihat Jokowi ya, apa yang pernah dilakukan Jokowi adalah menggabungkan kemudian kontinuikan. Jadi menggabungkan, jadi program yang baru yang ada, yang akan diadakan pemerintah itu digabungkan dengan program yang sudah lalu, dikontinuiskan. Jadi yang dilakukan Jokowi seperti itu, karena kita bisa melihat Jokowi ini sebenarnya sebagian besar programnya itu bukan programnya pribadi Jokowi ataupun program di masa pemerintahan Jokowi saja, tapi melanjutkan misi-misi besar presiden sebelumnya ataupun tujuan-tujuan besar presiden sebelumnya yang memang belum ada perwujudannya, karena sudah ada planning, sudah ada omongan, sudah ada rencana, tapi belum ada perwujudannya. Katakanlah kita bisa kembali ke masa lalu ketika akan digantinya atau dipindahkannya IKN itu ke selain Pulau Jawa, itu sudah dilakukan ataupun sudah terjadi, direncanakan di zamannya Soekarno ya. Kemudian dilanjutkan masih tahap rencana lagi itu di zamannya Soeharto, kemudian dilanjutkan lagi sampai ketemu di Presiden Jokowi, itu IKN sampai detik ini itu sudah berwujud pembangunan atau berproses dalam pembangunan, dan direncanakan tahun 2024 nanti akan sudah diselesaikan tahap pertama untuk digunakan dan sudah dipindahkan tahun 2024 nanti sebelum
Presiden Jokowi lengser. Itu adalah gagasan yang besar yang direncanakan oleh Soekarno, melalui kemudian Soeharto, kemudian selanjutnya yang mampu mengeksekusi sampai detik ini alhamdulillah adalah Jokowi juga. Dan program-program yang lainnya seperti bendungan, bandara, kemudian tol, ya katakanlah tol Trans Jawa itu sebelumnya sudah direncanakan ataupun sudah dilakukan, cuman pengerjaannya sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun saat itu cuma beberapa persen yang dikerjakan. Itu tol Jawa, yang notabene di Jawa itu adalah pulau yang paling maju di Indonesia, itu pun dulu belum tersambung ya antara satu daerah ke daerah lain yang dilewati tol. Nah, di zamannya Jokowi bukan hanya tol Trans Jawa, tapi sampai tol Trans Sumatera, Trans Kalimantan, kemudian sampai tol Trans Papua itu pun sudah dikerjakan oleh Jokowi ya. Itu kita bisa melihat ya seperti itu. Kemudian pembangunan bandara Kertajati dan bandara-bandara yang lainnya itu sebenarnya juga ide ataupun rencana presiden sebelumnya, tapi tidak pernah dilaksanakan dan dilaksanakan di zamannya Presiden Jokowi. Kemudian pembangunan bendungan itu juga banyak, dan ini rencana tersebut itu dikompetkan dengan rencana Presiden Jokowi sendiri, diperbanyak, diperluas. Jadi bendungan-bendungan yang sudah dikerjakan Jokowi ini ya itu rencananya sangat banyak sekali ketika nanti sudah tahun 2024 ini. Bukan hanya 1-2 yang diselesaikan ya, 1-2 mudah sekali, tapi ini lebih dari puluhan ya, 20 ke atas. Ini di zaman Jokowi, dan ini semuanya rencana yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, cuman belum dilaksanakan. Dan program-program yang lainnya, program-program vital yang lainnya yang sudah teruji dan terselesaikan di zamannya Jokowi ini. Kita akan mengkomparkan di zamannya pemerintahan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Banyak program-program yang tidak dilanjutkan, banyak program-program yang mandek atau program-program yang memang itu dengan sengaja itu tidak dieksekusi lagi atau dilanjutkan lagi. Katakanlah yang paling baru yang kelihatan kemarin adalah tentang normalisasi Sungai Ciliwung. Itu program ini sudah dilaksanakan ya oleh Gubernur DKI Jakarta dulu, yaitu Presiden Jokowi di tahun 2014 awal itu sudah dilaksanakan, tapi Jokowi saat itu belum selesai menjabat di Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Anies Baswedan, digantikan oleh sebelumnya yaitu wakilnya, kemudian oleh Anies Baswedan. Itu belum selesai sampai sekarang karena tidak ada keterlanjutannya ya. Dan buktinya ketika sekarang ini gubernurnya diperintah oleh orang yang sejalan dengan pemerintahan sebelumnya, itu juga dijalankan kembali. Dan ini kenapa ini tidak dilanjutkan? Saya berbicara ini adalah berbicara tentang suatu hal-hal yang vital, hal-hal vital yang seharusnya dikerjakan untuk mencegah masalah-masalah penting di Jakarta, yaitu banjir. Buktinya sekarang juga banjir minim sekali di Jakarta ketika pemerintahannya Heru. Ini sudah terbukti ya. Kemudian program yang tidak dilanjutkan lainnya yaitu masalah pelaporan ataupun ketika masa jabatannya Gubernur DKI Jakarta yaitu Joko Widodo, itu dulu ada program yang namanya lapor. Jadi masyarakat itu bisa melapor langsung ke kantor Gubernur DKI Jakarta. Cuman di masa pemerintahan Anies Baswedan ini tidak dilanjutkan. Dan program Kartu Jakarta Pintar dan selainnya, dan program-program vital yang itu sebagai tonggak ataupun fondasi di masa pemerintah untuk Jakarta, biar tonggak
untuk penyelesaian masalah Jakarta itu tidak diselesaikan, tidak dilanjutkan, apalagi diselesaikan. Malah apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan ini menunjukkan seperti program-program yang sebenarnya itu bukan program vital, dan ketika itu tidak ada, itu sebenarnya tidak berpengaruh. Tapi hebatnya, pinternya Gubernur DKI Jakarta ini membuat program yang di situ sangat kelihatan sekali. Katakanlah membuat JIS yang katanya memang dulu sudah itu JIS ya, yang kelihatan mentereng ya, kelihatan kelihatan bagus dan kelihatan membangun, kelihatan ya, itu lanjutkan. Program yang lainnya yang malah bermasalah seperti Formula E, pembuatan sirkuit Formula E yang sampai sekarang sebenarnya Anies ini kelihatannya, saya juga kelihatannya ya, karena bukti juga belum ada yang mengatakan kelihatannya ini terlibat masalah proyek Formula E ya. Itu ya, proyek seperti itu. Ada juga yang tidak terlalu begitu penting, walaupun sebenarnya bagus juga, tapi programnya tidak terlalu penting, seperti trotoar dilebarkan di Jakarta. Yang itulah yang kelihatannya menurut saya program-program yang semacam program-program pencitraan yang tidak terlalu vital untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Cuman itu sebagai program sekunder yang bisa dilaksanakan, tapi seharusnya program-program vital yang dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya itu dilaksanakan ya. Makanya ketika kita mengkomparkan ini ya, kita bisa menilai bahwa pemerintah ataupun tipe presiden seperti apa yang seharusnya kita pilih ke depan. Jadi kita bisa berpikir sendiri bagaimana yang seharusnya digerakkan pemerintahan ke depan. Kalau kita melihat sekarang itu survei terakhir, survei kepuasan terakhir itu Presiden Jokowi sangat tinggi sekali, di angka 70%. Makanya ketika kita melihat presiden itu ke depannya, apakah dia bisa melanjutkan program-program presiden sebelumnya atau tidak, ataupun malah menghancurkan. Kan kita tidak ingin ya presiden setelah Jokowi itu ataupun presiden setelah selanjutnya itu nanti malah membuat Indonesia mundur kembali ke depan. Karena visi misi Jokowi yang tahun 2045 itu Indonesia menjadi masa keemasannya itu ketika ada perubahan, ketika ada pemerintahan yang cuman bisa mengganti nama, ketika ada pemerintahan yang cuman membuat program-program pencitraan, itu kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terjadi. Karena program-program yang besar di masa Jokowi yang sebenarnya mampu melawan Uni Eropa, seperti program hilirisasi nikel, kemudian nanti ada program selanjutnya hilirisasi boksit, kemudian tembaga. Itu sebuah program yang sangat berani sekali, karena itu kemarin itu digugat WTO, dan dengan semacam keberanian Jokowi itu ya digugat, kita ladenin ya. Malah Jokowi sering berpidato seperti ini ya. Di Amerika Latin itu banyak negara-negara yang tahun 50-an itu sudah berkembang, tetapi kita bisa melihat ya, tahun 50-an kan Indonesia di awal-awal merdeka ya. Tetapi sampai sekarang masih juga menjadi negara berkembang. Problemnya apa? Problemnya karena tidak adanya satu kebutuhan orang luar negeri yang itu sangat vital sekali di Indonesia. Katakanlah ya, jadi tidak ada program, tidak ada semacam produk di Indonesia yang bisa diandalkan makanya ketika Indonesia agar nanti bisa menjadi negara maju, itu seharusnya ada sebuah produk
yang itu bisa diandalkan, yang itu bisa ekspansi ke luar negeri, yang sangat dibutuhkan oleh luar negeri. Maka ketika itu sudah ada dan di Indonesia punya pabrik-pabrik tersendiri dan punya pengolahan sendiri, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Dan apakah nanti akan bisa dilanjutkan oleh presiden-presiden yang di situ nanti antitesa Jokowi? Saya rasa kan tidak. Makanya kita tahun 2024 nanti bagaimana kita harus melihat jejak rekam presiden yang sekarang, bukan atas nama kepentingan kita pribadi, ya, atas nama 30% yang tidak mendukung, tidak puas dengan Jokowi karena kepentingan pribadinya, entah kepentingan apapun ya, kita tidak tahu. Makanya ketika kita memilih pemimpin, ambillah yang menurutnya paling sedikit. Itu sudah ada di fikih usul fiqh ya, mengambil menurut yang paling sedikit untuk mengambil kemanfaatan yang lebih banyak. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.